Dan akan dibahas kali ini soal mengapa alasan warga memilih pasangan capres dan juga cawapres. Dan untuk membahasnya ada Muhammad Syahreza yang sudah bersiap dengan Bang Bestian Nainggolan, peneliti Litbang Kompas. Silakan Reza. Baik, terima kasih Medop Elfrina, rekan saya juga tadi menyampaikan alurnya jika memang terjadi satu putaran dan juga dua putaran. Sekali lagi, saudara, kita masih akan menunggu hasil pengumuman dari KPU paling lama 20 Maret 2023. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa saya tidak sendiri hari ini bersama peneliti senior Litbang Kompas, ada Mas Bestian Nainggolan. Terima kasih. Selamat siang Mas Bestian, sudah hadir bersama saya di sini. Senyumnya semeringah. Pas saya lihat jarinya ternyata sudah memberikan hak suaranya kemarin. Iya, benar. Oke. Nah, ternyata yang kita tidak tahu bahwa Litbang Kompas ini selain memantau pergerakan suara melalui hitung cepat, namun juga ada survei pasca pilih yang mengumpulkan data beragam. Salah satunya nanti kita akan bahas di sini, di mana adanya alasan-alasan mengapa seseorang memilih yang akan kita bahas adalah paslon 1, 2, dan juga 3. Mas Bestian, boleh disampaikan alasan mendasar dulu sebelum kita akan membahas alasan memilih paslon ini. Apa yang memang sebenarnya Litbang Kompas mengumpulkan data-data beragam tersebut, alasannya seperti apa, Mas Bestian? Iya, sebagaimana kita ketahui Reza, bahwa Kompas punya komitmen untuk menjadikan pemilu ini lebih berkualitas dan juga mencerahkan. Nah, dalam konteks berkualitas itu kan kita berpikir bahwa bagaimana dalam pemilu kali ini rakyat itu menjadi sentral dari demokrasi, dia pusat kedaulatan. Oleh karena itu Kompas merasa bahwa ini harus dikawal. Itulah yang kita lakukan dengan menggunakan konsep yang namanya hitung cepat. Jadi kayak semacam parallel vote tabulation untuk melihat bagaimana perkembangan pilihan dari pemilih setelah mereka selesai melakukan hal tersebut. Kemudian dalam satu TPS akan disampaikan kepada pusat data kami yang kami ambil dari sekitar 2.000 TPS dari seluruh Indonesia. Yang menjadi penting di sini adalah pilihan berbasis pada fakta pilihan mereka. Jadi bukan opini. Nah, yang kita ketahui dari hitung cepat ini hanya sebatas berapa persen suara yang diperoleh oleh pasangan 01, 02, dan 03. Tetapi kita tidak tahu apa alasan orang ini untuk memilih. Kenapa pemilih memilih 01, kenapa pemilih memilih 02, dan kenapa pemilih memilih nomor 3. Nah, itulah digunakan yang namanya exit poll atau survei pasca pemilu atau pencoblosan dilakukan. Semata-mata ini dilakukan untuk mengetahui kenapa sih Anda memilih, apa pilihan Anda, siapa yang Anda jadi pilih, dan segala macam. Itulah kenapa kita berpikir exit poll harus dilakukan, menjadi penting sebagai pengimbang dari hitung cepat Kompas yang dilakukan semata-mata untuk menjaga pemilu ini lebih berkualitas dan mencerahkan. Waktunya itu kapan Litbang Kompas akan memasukkan elemen alasan memilih? Jadi setelah pencoblosan semua wawancara semua dilakukan di lapangan atau seperti apa? Iya, dalam prosesnya ketika kami menempatkan tenaga lapangan kami di setiap TPS, kami akan memilih siapa orang atau pemilih yang datang ke bilik suara pada periode tertentu dan dia akan menjadi sampel setelah dia melakukan pilihan. Setelah keluar dari pilihan, kemudian kita temui, kita ajak berbincang-bincang, dan kita tanyakan segenap alasannya jika yang bersangkutan memang benar-benar bersedia mengeluarkan semua pandangan dan opininya. Dan tercetuslah alasan memilih yang dikeluarkan exit poll Litbang Kompas. Persis. Boleh kita akan bedah satu-satu, saudara, terkait dengan alasan memilih dari warga yang telah melakukan dan memberikan hak suaranya kemarin yang sudah didata dan diteliti oleh exit poll Litbang Kompas. Mas Bestian, boleh disampaikan ini adalah alasan memilih masyarakat untuk paslon 1. Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Boleh disampaikan, Mas, apa yang memang menjadi alasan masyarakat ingin memilih paslon 1? Iya, baik Reza. Di sini, saudara, kita akan melihat bagaimana setiap pemilih yang sudah menyatakan pilihannya kepada pasangan 01 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu yang terbesar adalah, ini menarik, bahwa pertama, yang dikatakan adalah karena saya merasa satu identitas keagamaan dengan pasangan 01. Sebesar 74,8%. Artinya apa? Dari 100% sampel kami yang memilih pasangan 01, ditanyakan apakah faktor
agama ini menjadi suatu pertimbangan bagi dia. 74,8% mengatakan, ya ini pertimbangan saya terhadap pasangan 01. Walaupun kita ketahui bahwa tidak semua satu agama yang memilih paslon 1. Begitu persis sekali. Tetapi ini memang menyatakan bahwa basis identitas, keagamaan atau primordialitas itu menjadi suatu pertimbangan yang besar sekali dari 100% pemilih pasangan 01. Itu yang pertama. Selanjutnya. Yang kedua, ada faktor-faktor menarik lagi yang kita cermati di sini dari pasangan 01, yaitu saya memilih 01 karena cerdas. Ada kapasitas intelektual yang menjadi dasar pilihan para pemilih terhadap pasangan 01 ini. Dinyatakan oleh 66,9% pemilih 01. Begitu juga variabel ketiganya yang mirip sekali, yaitu memiliki atau menyandang pendidikan tinggi. Itu dinyatakan oleh 59,3% dari 100% pemilih 01. Nah, itu dia ya. Jadi 3 alasan mengapa masyarakat akhirnya memilih paslon 1. Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Benar. Exit poll dikeluarkan Litbang Kompas sekitar 20-an% begitu ya. Nah, yang juga menarik saudara dari alasan memilih paslon 1 adalah yang terakhir jumlahnya 10,1% alasannya tidak tahu. Iya, ini juga menarik memang ketika kami cermati. Tidak tahu di sini ketika loh, Anda ini tadi memilih berdasarkan pertimbangan apa? Alasan memilih untuk paslon nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bisa dijelaskan seperti apa, Mas? Ya, kalau ini berbeda Reza dibandingkan dengan pasangan 01. Yang pertama, bagaimana 100% dari pemilih Pak Prabowo itu pertama yang dijadikan alasan adalah didukung oleh Jokowi. Itu sebanyak 99%. Hampir 100% begitu ya? Hampir 100%. Artinya kalau saya misalnya saya menjadi pemilih 02, faktor Jokowi menjadi salah satu daya tarik saya Jokowi untuk efek. memilih. Benar, itulah yang kita sebut sebagai Jokowi efek ataupun faktor Jokowi. Nah, yang kedua baru itu yang disebut dengan nama sosok dirinya, kekuatan sosok dirinya, yaitu berani dan tegas. Nah, ini selalu muncul terus-menerus ketika kita bertanya tentang Pak Prabowo Subianto. Selalu berkaitan dengan ketegasan yang direpresentasikan dengan latar belakang kemiliteran. Nah, ini yang terjadi untuk pasangan 02. Baru alasan-alasan selanjutnya sedemikian rupa, apakah penampilan fisik, ada juga pengaruh orang lain, pilihan keluarga. Ini juga menjadi menarik, 62%. Karena dalam pemilu kali ini memang di dalam lingkup keluarga, itu pun juga terjadi pergulatan pilihan yang sedemikian anak besar. 02, begitu ya. Orang tua 1 dan 3 misalnya, atau sebaliknya, itu yang juga menjadi ramai juga diperbincangkan di media sosial. Nah, ini artinya Mas, sebelum kita ketiga adalah ini berani dan tegas adalah sosok pribadi dari Prabowo Subianto lebih rendah dibandingkan didukung oleh Jokowi sendiri. Apakah memang ada efek dari Gibran Rakabuming Raka juga menjadi wakilnya? Atau seperti apa? Ya, kalau ini kan sebenarnya pertanyaan yang bersifat multi respons, dalam artian begini. Semuanya ditanyakan, apakah Pak Jokowi ini menjadi suatu faktor yang menjadi dukungan siapapun yang menjadi pemilih 02. Katakan iya. Kemudian apakah faktor lain menjadi urusan ataupun alasan, berani dan tegas? Iya, dan segala macam. Kalau dilihat dari urutan ini semuanya begitu besarnya faktor Jokowi, mau nggak mau kita tidak bisa mengatakan ataupun melupakan bahwa ini adalah faktor Jokowi yang besar. Dan kalau dikaitkan dengan pasangannya itu Gibran Rakabuming Raka, jelas ini berkaitan langsung. Kami punya data pas pada saat survei yang dilakukan di bulan Desember dan di bulan September itu menunjukkan perubahan yang memang besar ketika Pak Prabowo memilih Gibran, dan di situ faktor Jokowi yang direpresentasikan dari para pemilih Jokowi lebih besar pada makanya angka dari exit poll juga di atas 50%. Persis sekali. Kalau gitu kita lihat alasan memilih untuk paslon 3, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Seperti apa, Mas? Ini ada satu suku atau etnis 60,9%. Ya, ini lagi kembali muncul yang menjadi latar belakang bukan dalam dirinya yang utama, tetapi faktor-faktor primordial, yaitu dalam artian satu suku atau etnis. Sebanyak 60,9%. Yang kedua didukung oleh
partai atau parpol pilihan, dalam hari ini tentu PDIP. PDI Perjuangan, Ya, betul. itu sebanyak 45%. Baru aspek-aspek yang menjadi karakter dirinya, merakyat, berpengalaman. Nah, ini menarik. Jadi pilihan-pilihan kepada pasangan 02 semata-mata 03. lebih besar, 03, benar, itu semata-mata lebih besar karena faktor di luar dirinya. Oke. Baru masuk ke dalam kapasitas kemampuan dari yang dimiliki oleh 03 ini sendiri. Kalau kita bisa mereview 1, 2, dan 3, apa yang bisa disimpulkan atau bisa dirangkum dari exit poll, Mas Bestian, mengenai alasan memilih orang terhadap para paslonnya? Ya, ini menarik sekali Reza kalau kita simpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi. Karena terlihat sekali bahwa pasangan 01, 02, dan 03 memiliki karakter yang berbeda-beda yang menjadi alasan orang untuk memilih. Tapi yang menjadi penting di sini adalah bagaimana 01 dan 03 dipilih berdasarkan utamanya adalah simbol-simbol yang bersifat latar Agama dan belakang suku tadi. Persis sekali. Oke. Ya, jadi faktor-faktor yang bersifat bukan dari kemampuan kapasitas pribadinya atau individunya dari pasangan tersebut, lebih pada aspek primordial. Sementara yang pasangan nomor 2 dipilih pun juga karena ada faktor Jokowi yang lebih dominan pada sosok yang bersangkutan. Itu Nah, dia. itulah dia yang bisa kita simpulkan dari alasan memilih terhadap 3 pasangan dalam pemilu presiden kali ini. Pemilihan juga sudah dilakukan kemarin, kita juga masih akan menunggu seperti apa pengumuman yang akan disampaikan oleh KPU paling lama 20 Maret 2024. Benar. 24. Ya, 24. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bestian Nainggolan, peneliti senior Litbang Kompas, atas waktunya. Kita sudah mendengarkan bersama alasan masyarakat memilih para paslonnya di pemilu 2024. Dan saudara, Anda jangan kemana-mana, laporan khusus pemilu masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Maidob Elfrina. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Mas.